Judulnya video ini mungkin warning begitu bagi kita yang mau buka usaha cuci mobil, tapi mungkin juga akan jadi lebih kontroversi nanti bagi orang-orang yang ada di bisnis cuci mobil ini. Kontroversi maksud saya orang-orang yang ada di bisnis cuci mobil itu mereka yang punya kepentingan memproduksi mungkin peralatan cuci mobil, terus apalagi ya dan sebagainya lah, bahan baku dan lain sebagainya. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Baiklah, kali ini saya akan membahas ya tentang cuci mobil dan salon mobil, tapi lebih spesifik saya akan membahas tentang kualitas SDM. Apa ya, lebih ke warning begitu bagi kita yang mau buka usaha cuci mobil, tapi mungkin juga akan jadi lebih kontroversi nanti bagi orang-orang yang ada di bisnis cuci mobil ini gitu. Kontroversi maksud saya orang-orang yang ada di bisnis cuci mobil itu mereka yang punya kepentingan memproduksi mungkin peralatan cuci mobil, terus apalagi ya dan sebagainya lah, bahan baku dan lain sebagainya. Ini memang realita kenyataannya yang terus kita hadapi, bahwa karyawan cuci mobil itu makin kesini makin menurun kualitasnya. Dalam artian bukan tidak boleh buka usaha cuci mobil, bukan tidak bisa lagi buka usaha cuci mobil, bukan, tapi sistem pengelolaan terus SOP yang diterapkan itu tidak seperti dulu lagi. Dan itu sangat berbeda jauh sekali. Makanya saya mau bahas nih satu persatu coba. Nah, faktor yang paling dominan membedakan karyawan cuci mobil dulu itu saya bilang 10 tahun yang lalu lah, sama sekarang, itu adalah teknologi atau gadget. Nah, gadget ini di dalamnya itu ada beberapa aplikasi lah yang bisa dimainkan di situ. Ada game, ada media sosial, terus ada apa? Ada apa lagi? Banyaklah, Anda bisa tahu sendirilah di situ. Nah, dan masing-masing karyawan itu pasti sudah punya HP sendiri. Sudah nggak mungkin nggak punya gadget. Apalagi di kota Jakarta yang internet itu sudah unlimited lah, tidak terbatas. Kan setiap kita buka usaha cuci mobil selalu menyediakan internet gratis buat karyawan kita kan gitu. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk membeli kuota, nah itu tidak dipikirkan lagi. Jadi gadget itu unlimited internetnya, bisa 24 jam non-stop. Nah, di dalam gadget itu ada beberapa aplikasi yang saya sebut pada umumnya game lah. Karena game ini sangat-sangat mempengaruhi kinerja teman-teman karyawan cuci mobil ini. Kalau sudah main game itu sampai lupa waktu. Ya mungkin dalam bekerja ya, kita ambil positif dan baiknya. Mungkin dalam bekerja mereka itu tidak main game, mungkin ya, kita ambil positifnya lah. Mereka tetap fokus bekerja, mereka tetap fokus sampai selesai lah, finish lah kerjaannya. Kita ambil positifnya sekali ini. Terus setelah itu mereka main game. Nah, main game ini kadang lupa waktu. Nah, kita ambil contoh mereka masuk pagi lah, yang setelah masuk pagi pulang jam 5 sore atau jam 4 sore, mereka istirahat 1-2 jam, setelah itu game. Itu sampai pagi biasanya. Game itu bisa sampai jam 4 sampai jam 4 jam 3. Bayangin tuh, dari jam 7 jam 8 sampai jam 3 pagi mereka main game. Terus kita ambil positif lagi nih. Besoknya masih oke lah, kuat mereka karena masih muda kan basicnya. Ya masih kerja, masih fokus kerjanya tanpa memikirkan game lagi. Gadget HP-nya benar-benar tidak dimainkan. Hari kedua mereka begitu lagi, main game lagi sampai pagi lagi. Namanya fisik kita, kalau semudah apapun kita, sekuat apapun fisik kita, kalau tidak pernah dikasih istirahat yang cukup, itu lama-lama akan berpengaruh pada otak. Ya, kalau kerja nanti lama-lama ya akan ngantuk, nggak fokus, konsentrasinya tiba-tiba ada karpet yang tidak terpasang, kolong ban yang tidak digosok.
apalagi dashboard yang tidak dilap, interior yang tidak divakum dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini yang sekarang ini memang sudah menjadi hal lumrah, bahkan karena memang sumber daya kita makin kesini memang makin dikuasai oleh game atau gadget. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua dari gadget, tetap dari gadget ini adalah ada sebagian yang judul. Kalau menurut saya sih ini sudah sangat-sangat mempengaruhi sekali kinerja baik dari diri sendiri atau perusahaan. Ya, pertama memang kasbon mungkin, kasbon ke kantor, kasbon ke teman-teman. Lama-lama kan nggak dipercaya sama temennya, sama kantor nggak dipercaya lagi ya. Kenapa? Ya karena ya kalau kasbonnya over lebih dari gaji kan kita juga nggak bisa berikan kepada mereka. Iya kan? Kan begitu kan? Terus apalagi kita tahu sebagai manajemen, kita tahu bahwa ini anak sudah nggak beres nih, kecanduan permainan gitu loh, yang permainan uang dan lain sebagainya. Nah ini yang akan menyebabkan nanti menurunnya kualitas pelayanan. Yang saya dengar informasinya memang seperti itu juga. Mereka sekali bermain itu bisa sampai pagi, bisa sampai seperti itu, jam berapa, itu membutuhkan waktu juga gitu loh. Nah, bayangin kalau game yang awal tadi game saja, ketika dia main itu tidak ada pikiran lagi untuk mereka kehabisan uang dan lain sebagainya, kalau cuma main game aja ya. Nah, tapi kalau sudah permainan, kecanduan permainan seperti ini, dia sudah main, waktunya istirahat dipakai untuk main, terus kemudian dia harus kehilangan uangnya. Ini kan double. Bayangkan ini. Terus paginya dia harus bekerja. Apakah pelayanannya ini akan maksimal? Ini yang saya bilang harus memerlukan perhatian khusus dari manajemen atau pemilik perusahaan. Nah, ketika kita tidak memperhatikan khusus ini, hal-hal seperti ini akan terus jadi penyakit di dalam kinerja usaha kita. Sangat-sangat akan menjadi masalah. Ya, kalau manajemen punya ketegasan, terus bisa tarik ulurnya itu jelas, penanganan hal-hal seperti ini bisa akurat, ya ini akan menolong sekali usaha kita. Tapi kalau tidak, tahu-tahu sudah seperti ini, kejadian seperti ini, tahu-tahu sudah. Saya yakin hal seperti ini bukan 1-2, tapi hampir merata. Loh mas, terus kemudian bagaimana kita mau buka usaha cuci mobil? Kita nggak buka usaha cuci mobil saja. Enggak, yang saya mau katakan, kita bukan nggak bisa buka usaha cuci mobil saat ini. Kita bisa, cuman yang perlu digarisbawahi adalah lebih berhati-hati. Ya, perlu perhatian khusus. Ya dulu juga sama mas, perlu perhatian khusus. Tapi kalau dulu perhatian khusus yang dulu itu akan lebih maksimal hasilnya. Karena dulu orang tidak terganggu dengan gadget. Tidak semua karyawan cuci mobil itu punya handphone. 10 tahun yang sebelumnya, zaman-zaman saya lah, tidak semua karyawan itu punya handphone. Ya, jadi apa sih hobi mereka? Karena mereka masih muda, ya paling begadang, nongkrong-nongkrong. Itu aja begadangnya mereka. Enggak, itu udah capek bergadang seperti itu. Bosen paling sampai jam 1 udah tidur. Nah, lumayan kan, masih ada istirahat berapa jam. Nah, kalau ini bisa sampai jam 4, jam 5, bayangin. Tidur cuma 1-2 jam, habis itu kerja. Saya bilang berbeda gitu loh. Makanya yang perlu digarisbawahi adalah perhatian khusus untuk mengelola ini. Gitu loh maksud video ini. Jadi kita tetap bisa buka usaha cuci mobil, tapi dengan perhatian khusus. Yang saya mau tegaskan lebih dalam lagi adalah ketika kita sudah buka usaha cuci mobil, tapi kita tidak fokus di dalamnya, dengan kondisi SDM yang sekarang ini akan sangat berbahaya mas. Usaha Anda ini akan sangat beresiko. Makanya beberapa ada yang WhatsApp, beberapa ada yang hubungi bahwa wah gagal mas, bagaimana kemarin bukanya pak? Iya, saya sudah konsultasi ini dan itu. Kemudian ternyata masalahnya itu di SDM. Kemudian ada lagi yang berbicara kepada saya, kenapa mas orang baru sekian bulan udah pergi, sekian bulan udah pergi. Ini salah satu juga faktor yang mental anak-anak sekarang, anak-anak cuci mobil sekarang ini nggak sekuat anak-anak zaman dulu.
Zaman sekarang ini dimarah sedikit udah baper, terus kemudian mereka pergi. Terus zaman sekarang jumlah usaha cuci mobil itu enggak sebanyak dulu. Jadi banyak opsi, kira-kira mereka yang sudah bisa cuci mobil, mereka itu bisa menggampangkan. Oh ya, di sana butuh kok. Di sini saya dimarah, padahal itu kesalahan dia. Dia salah, ditegur, dimarah supaya tidak berbuat salah lagi, tapi dia baper, kemudian dia pergi. Dia pindah ke tempat cuci mobil yang lain. Kalau dulu enggak, dimarah ya kita introspeksi, diperbaiki kesalahannya, seperti itu Mosar. Jadi tidak gampang memang kita buka usaha cuci mobil di zaman sekarang ini. Yang perlu kita fokuskan adalah perhatian khusus kita dalam mengelola usaha cuci mobil. Penerimaan karyawan cuci mobil ini tidak bisa seselektif perusahaan yang profesional lah gitu. Jadi kita bisa dapat orang saja, kita kadang bisa bersyukur. Bayangkan kalau di tanggal 5-6 orang kita, karyawan kita itu ada yang pergi dari 10 orang misalnya 6 orang. Berarti kita kerja tinggal 4 orang. Kita tidak bisa selektif dalam masa waktu ditinggalkan itu 1, 2, 3 hari, 4 hari. Harus kriterianya ini, kriterianya ini baru bisa kerja di tempat kita, nggak bisa seperti itu. Jadi apa yang ada, nanti kita briefing, kita kasih masukan di dalam. Kadang yang 4 orang jadi cuma 2, kadang 6 orang yang jadi cuma 2, kadang 5 orang ya jadi semua. Artinya jadi itu bisa bertahan semua. Bisa bertahan kerja sampai 1 tahun, 8 bulan, setengah tahun, itu udah bagus kerja di cuci mobil ya. Jadi perhatian khusus kita dalam kita mengelola itu sangat penting. Bisa buka, masih bisa kita buka usaha cuci mobil, bisa sekali. Cuman jangan dibiarkan usaha Anda berjalan seperti itu, nggak bisa. Anda perlu perhatian khusus untuk mengelolanya. Oke Moser ya, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video-video Emos selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel Emos Jakarta, terus dinyalakan lonceng notifikasinya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild.